Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memuji Tuhan karena kita ada di sini, kita berada di tahun 2024. Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan Yesus punya rencana yang indah bagi kita semua untuk menyelamatkan kita semua dalam segala aspek kehidupan. Salah satu aspek kehidupan yang Tuhan ingin selamatkan yaitu kehidupan pernikahan, percintaan, kehidupan berkeluarga. Healing for the nation, kesembuhan bagi bangsa-bangsa, keselamatan bagi bangsa-bangsa yang akan membawa kita ke dalam pemahaman kepada kebahagiaan yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah kuasa dari kasih, the power of love. Saudara, makna cinta atau kasih itu didasarkan kepada apa kata Alkitab. Firman Allah berbicara mengenai kasih dengan 4 kata yang saya akan menjelaskan dalam seri Power of Love sebagai pembahasan di awal tahun ini. Saya percaya bahwa kasih, pemahamannya tentang kasih itu penting sekali, dan ketika orang misconception atau memiliki konsep yang salah tentang kasih, miskonsepsi, maka kehidupannya akan berantakan, kehidupannya akan kacau balau karena tidak mengenal makna kasih yang sejati dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara, dalam seri yang pertama kita akan membahas tema kasih dalam arti kasih romantik, yaitu kasih eros di dalam pernikahan. Apa itu eros? Eros adalah kasih atau jenis kasih yang berbicara tentang ketertarikan seorang pria secara fisik kepada lawan jenisnya, itu perempuan, dan sebaliknya perempuan tertarik kepada pria atau laki-laki. Saudara, kalau kita membaca Alkitab dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakannya dengan secara indah dan luar biasa karena diciptakan Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Bukan hanya laki-laki saja atau perempuan saja, tapi ciptakannya laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah, artinya membawa sifat dan karakter Allah. Artinya ada kesetaraan antara pria dan wanita di sana dalam tatanan penciptaan. Saudara kasih Tuhan, ketika dikatakan laki-laki dan perempuan, maka di sana kita melihat ada seksualitas, kapasitas untuk melangsungkan perkembangbiakan manusia dengan kapasitas seks yang Tuhan berikan. Saudara kasih Tuhan, dalam Alkitab kita banyak belajar tentang cinta yang romantis, cinta yang dimaknai sebagai kasih sayang yang didasarkan kepada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya. Kata eros berasal dari kata Yunani, artinya kasih asmara atau seksual antara pria dan wanita yang mengandung nafsu birahi. Yang saya katakan sebelumnya bahwa dalam tatanan penciptaan, order of creation, Tuhan sudah menciptakan laki-laki dengan kapasitas seks sebagai pria, sebagai laki-laki, dan perempuan juga memiliki kapasitas seks sebagai perempuan. Artinya pernikahan yang bukan homo tetapi pernikahan lawan jenis. Karena krisis di zaman sekarang salah satunya adalah pernikahan sesama jenis, dan sangat disayangkan bahwa gereja berkompromi, denominasi dan gereja-gereja yang besar sekalipun berkompromi dan memberkati pernikahan sejenis. Ini adalah satu tanda-tanda bahwa manusia memberontak terhadap ketetapan Allah dari sejak semula. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan bahwa cinta atau seksualitas, cinta dalam arti eros itu diciptakan atau melekat dalam diri pria dan wanita, maka cinta ini cinta
yang indah. Kalau hari-hari ini terjadi kekaburan makna cinta eros, kesalahpahaman dan bahkan penyalahgunaan cinta ini, dan menjadi industri ya pornografi, industri percabulan, dan menjadi film-film yang najis dan kotor. Itu bukan maksud Tuhan menciptakan cinta dalam diri manusia. Karena di awal mula maksud Tuhan adalah dengan cinta ini supaya manusia bahagia, dan cinta ini merupakan kodrat ciptaan Tuhan yang baik. Dan karena itu cinta eros atau erotik mendapat tempatnya dalam konsep kitab Kejadian. Kejadian itu adalah dasar ya daripada sejarah manusia. Artinya pemahaman yang paling benar yang ada dalam kitab Kejadian itu seharusnya terus-menerus sampai zaman sekarang dan dipegang, yaitu bahwa cinta eros atau erotik mendapat tempatnya dalam bingkai pernikahan atau sesudah nikah. Kalau kita melihat kitab Sir Hasirim atau Kidung Agung, Song of Song yang ditulis oleh Salomo, di sana kata kuncinya juga cinta, saudara. Saya ingat suatu saat saya membawa Alkitab saya di sekolah, ya, saya waktu itu di sekolah negeri, ya, SMA negeri. Kemudian teman-teman saya membaca Alkitab yang saya bawa dan sampai kepada Kidung Agung, mereka sangat kaget kenapa seperti Alkitab yang saya bawa itu membeberkan tentang cinta secara vulgar, saudara. Dan mereka menertawakan kitab suci yang saya bawa ini, karena mereka tidak memahami bahwa seks itu indah. Seks itu dalam bingkai pernikahan adalah sangat indah. Kalau kita melihat kitab Kidung Agung, maka temanya di sana juga tentang cinta dan ada dialog cinta sampai kepada pernikahan. Kalau kita melihat ayat kuncinya, saudara, dalam kitab Kidung Agung pasal 7 ayat 10, saya akan membacakannya bagi kita semua. Dikatakan, kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Itu merupakan ayat kunci bahwa cinta, gairah atau hasrat seks itu indah di dalam hubungan suami istri. Kalau kita meringkaskan, saudara, dalam kitab Kidung Agung ini merupakan kisah cinta antara Salomo dan Sulamit, ya, yang dilacak dari masa pacaran hingga tumbuhnya cinta dan masuk dalam pernikahan, dan kemudian digambarkan bahwa cinta itu termeterai dan sangat kuat, saudara. Dan karena itu digambarkan juga di sana bahwa seks pranikah itu tidak diharapkan, ya, tidak disarankan, tapi seks sesudah nikah itu yang direstui atau diberkati oleh Tuhan dan dinyatakan di dalam Alkitab, saudara. Karena itu kita perlu menyadari pentingnya pertumbuhan cinta yang murni sejak berpacaran bagi anak-anak muda, bahkan sesudah menikah bagi yang sudah menikah. Saudara, di dalam kitab Kidung Agung yang tulis Salomo itu, saudara, ya, di sana merupakan penggambaran sebuah konsep yang diyakini oleh Yudaisme atau orang Yahudi. Pernikahan itu adalah perjanjian yang tanpa syarat antara pria dan wanita. Namun demikian, saudara, sesudah menikah, ya, masih membutuhkan kerja keras untuk memelihara perjanjian itu atau ikat janji itu. Itu yang disebut dengan setia terhadap ikat janji, faithful, ya. Faithfulness, ya, dapat dipertahankan dan tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan cintanya. Itu diajarkan di Alkitab. Saudara, kalau kita melihat secara lebih luas dalam penafsiran orang Yahudi, sebenarnya cinta yang seperti ini, yang sangat intim ini juga menggambarkan cintanya Tuhan terhadap Israel, karena Israel sebagai umat Tuhan pada waktu itu
Yam Yahweh, Yam Elohim, ya, itu digambarkan seperti istri, ya, dan Tuhan sebagai suami. Jadi kasih Tuhan kepada Israel dan Israel sebagai istrinya. Dalam perjanjian baru juga itu sejajar dengan kasih Kristus bagi gerejanya, dan gereja disebut sebagai mempelai wanita Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah menafsirkan Alkitab secara metaforikal, ya, metafora, saudara. Tetapi kalau kita mempelajari kitab Kidung Agung secara letterlek atau secara literal, maka itu adalah cinta dalam arti laki-laki dan perempuan, sehingga dalam seluruh Alkitab, seluruh kitab Kidung Agung itu yang ada 8 pasal itu sebenarnya merupakan sebuah dialog cinta sampai pernikahan. Jadi dari pacaran ke pernikahan, dan kemudian ada pertumbuhan dalam pernikahan dan bahkan perluasan cinta. Jadi kalau kita melihat pasal 1 sampai pasal 5, di sana ada permulaan cinta, dan di permulaan ini cinta yang disebut eros ini, saudara, ini cinta yang sangat egois. Ya, posesif. Kekasihku adalah milikku dan aku miliknya. Ya, sangat posesif, ya. Dari masa remaja, cinta remaja, saudara, ya, itu sangat posesif. Kemudian itu akan diuji oleh waktu apakah masih setia atau tidak, ya, dalam proses itu, ya. Dan kemudian digambarkan dalam kitab ini, digambarkan bahwa cinta itu bertumbuh mulai dari kerinduan, kemudian ada intensifikasi, kemudian ada prosesi, kemudian sampai penyempurnaan, ya, prosesi menikah dan penyempurnaan, dan kemudian mulai bulan madu, saudara. Dan itu berlaku kira-kira sekitar 1 tahun, dan dalam pasal 5 sampai pasal 8 itu ada perluasan cinta, itu adalah cinta yang mulai dewasa, ya, atau cinta eros tapi yang dewasa dalam pernikahan, cinta tanpa pamrih. Aku milik kekasihku dan dia milikku. Dan ini sudah menikah. Dalam pernikahan pun cinta itu diuji, dan cinta yang sejati itu bertumbuh karena itu perlu diperjuangkan. Ada respon antara pria dan wanita, ada pujian, ada tanggapan, dan kemudian ketika digambarkan di dalam pasal terakhir kitab ini, digambarkan kekuatan cinta ini yang sangat luar biasa. Dalam kesempatan yang lain saya akan menguraikan ini secara lebih dalam, secara khusus pasal 8, karena di situ menjadi inti daripada pemberitaan kitab ini, bahwa cinta itu kuat seperti maut, kegairahan yang gigih seperti dunia orang mati, dan nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Artinya cinta itu sangat mahal, cinta itu kuat, dan cinta itu akan selesai sampai maut memisahkan. Artinya sangat kuat, dan cinta ini termeterai, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Artinya ada janji nikah, dan kemudian karena itu dalam pernikahan juga ada ikatan yang mereka bisa melangsungkan kehidupan secara bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kalau dalam tradisi Yudaisme, kitab Kidung Agung ini hanya boleh dibaca itu bukan oleh anak-anak atau remaja, tapi dibaca oleh orang dewasa, ya. Bahkan dikatakan dalam tafsir Yahudi itu usia 30-an tahun itu baru boleh membaca kitab Kidung Agung ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana cinta atau pernikahan ini yang dirancang oleh Tuhan bisa terimplementasikan dalam kehidupan kita? Saudara, tadi prinsipnya adalah bahwa seks itu baik, ya, dan seks itu dinikmati atau menjadi kebahagiaan ketika
pria dan wanita sudah menikah. Kemudian tadi sudah saya katakan bahwa sesudah menikah pun cinta atau seks itu, hubungan suami istri itu harus dipertahankan, dimurnikan dan diteguhkan. Artinya bukan suatu yang otomatis akan membawa kebahagiaan, karena masih ada pencobaan-pencobaan di sana bagi keduanya, dan karena itu mereka berdua harus bekerja bersama-sama untuk tetap setia satu dengan yang lain dan mempertahankan cinta yang benar, yang murni, yang sudah mereka miliki di awal pernikahan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ulangi lagi ide yang ingin saya sampaikan di atas, bahwa dalam seri Kuasa dari Kasih, The Power of Love, eros itu saudara, bukan sesuatu yang tabu. Eros atau cinta itu mendapat tempat di Alkitab, dan karena itu penting sekali untuk kita memahaminya dan menerapkannya dalam hidup kita. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara yang mempunyai rencana untuk menikah di tahun ini. Itu harus memahami apa artinya cinta laki-laki dan perempuan yang akan membawa kepada pernikahan. Bukan hanya mendengar saja tentang cinta dari lagu atau dari film atau dari novel atau dari sumber-sumber yang lain, tapi saudara harus memiliki sumber yang valid, sumber yang benar, yaitu Alkitab itu sendiri. Dan ketika saudara menemukan prinsip yang benar, maka kuasa dari kasih itu akan menghidupkan kita, mengubahkan hidup kita, dan akan membawa kita kepada kedewasaan. Saya berdoa di tengah-tengah masyarakat yang rusak, di tengah-tengah masyarakat yang bobrok, tengah-tengah masyarakat yang sakit jiwanya, tengah-tengah masyarakat yang tidak teratur dan tidak tertib, saudara, di mana tingkat pelecehan seksual, tingkat penodaan kesucian, tingkat kerusakan rumah tangga melalui peristiwa-peristiwa baik KDRT maupun perceraian dan sebagainya meningkat, saudara. Mari kita kembali kepada apa yang dikatakan Alkitab, bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan seks supaya mengikuti pola dan rancangan Tuhan, tidak menyalahgunakan tetapi memanfaatkannya untuk kebahagiaan bersama-sama, dan juga memanfaatkannya untuk co-creation bersama dengan Tuhan, karena kita manusia harus berkembang biak, saudara. Tuhan memberkati manusia supaya berkembang biak, dan bukan hanya itu, supaya kita memelihara tatanan dan alam ciptaan Tuhan ini, dan tetap memperkenankan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya menyadari bahwa dalam kenyataannya tidak semudah yang kita baru bicarakan. Masalah seks dan cinta eros ini saat ini menjadi satu krisis yang sangat dahsyat melanda manusia, dan manusia sudah kehilangan arah dan tujuan dalam hidupnya. Karena itu saya berdoa supaya saudara yang mendengarkan program ini kembali kepada cinta yang murni, cinta yang sejati, cinta yang tulus di antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki tidak mempermainkan perempuan, dan perempuan demikian juga tidak dipermainkan dan tidak mempermainkan cinta. Dan ketika dua orang yang takut akan Tuhan bertemu, dikatakan oleh Alkitab, terang dengan terang, maka dunia akan semakin terang, dan sekelilingnya akan diberkati, menjadi kesaksian yang indah, dan masyarakat akan diperbaharui. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara, memberkati kehidupan pernikahan saudara, dan bagi muda-mudi supaya tahun ini saudara menemukan teman hidup yang sepadan, yang bertanggung jawab, yang seiman, yang mengasihi Tuhan, dan membangun cinta, hubungan, pacaran,
pertunangan sampai pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, datang ke altar yang kudus dan diberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saksikan oleh jemaat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.